yang terakhir atau poin keempat terkait dengan mapping keluarga yang perlu sahabat perhatikan juga, yaitu bagaimana strategi pemerintah. Maksudnya seperti apa nih? Apakah kita akan masuk di pemerintah? Oh no ya sahabat semuanya. Dalam bisnis keluarga, kita juga harus tahu banget nih sahabat semuanya, apa saja sih peran keluarga ini dalam bisnis keluarga. Dan ini biasanya kan menjadi sebuah konflik kalau misalnya kita nggak bisa mendefinisikan apa sih bentuk dari bisnis keluarga kita. Kalau sahabat kira-kira ditanya bentuk bisnis keluarga apa nih? Nggak tahu juga kan? Bisnis keluarga ini ada 4 bentuk ya, atau 4 jenisnya. Jadi setelah sahabat nonton video ini, sahabat langsung bisa tahu dan mendefinisikan, oh bisnis keluarga yang saya bentuk, atau bisnis keluarga saya sekarang ini ternyata bentuknya adalah seperti ini. Kita mulai dari kuadran yang pertama ya, CH. Gitu. Di kuadran ini, CH ini kepanjangan dari closely held, atau biasanya yang sering terjadi bisnis keluarga yang awal-awal dibangun itu kemungkinan mereka akan ada di kuadran yang ini ya, ada di kuadran yang ini. Jadi di kuadran yang CH, kita akan bahas di kuadran yang CH dan kuadran yang D. D-nya adalah delegated atau didelegasikan. Di kuadran ini ada peran keluarga dan juga ada tingkat roadblock ya, tantangan ataupun kesulitannya. Khusus di sini tantangannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bentuk keluarga yang FD dan E ataupun dengan P. Bedanya apa nih? Langsung aja. Di CH di sini peran keluarga dia sangat banyak. Peran keluarga terlibat ya. Nah, di sini semakin ke sini jumlahnya kan semakin banyak. Peran keluarga terlibat semakin banyak, bisa jadi karena ini awal-awal bisnis dibangun, ya pemimpinnya, pemiliknya, manajernya, terus yang eksekusi, mereka bagian dari satu keluarga yang besar. Selanjutnya kita masuk ke D ya, atau delegasi. Untuk yang CH ini, keluarga masih menjadi pemilik utamanya. Dia yang memiliki bisnisnya, dan di sini bentuk bisnisnya juga masih dikontrol sepenuhnya oleh keluarga, dan keluarga ini berperan sepenuhnya di sini sebagai manajemen. Selanjutnya di D, dalam domain D ini keluarga memiliki sepenuhnya bisnis, tetapi secara manajemen dikerjakan oleh orang luar, eksternal atau profesional. Kenapa sampai ada kondisi seperti ini? Jadi awalnya bisnis keluarga dia dimiliki oleh keluarga totali, terus bergeser ke sini biasanya penerusnya ini mereka belum pada fase yang mumpuni atau fase yang sesuai untuk memegang jabatan manajerial. Biasanya anak-anaknya masih kecil ataupun anak-anaknya sudah kuliah dan sekolah tapi belum fasenya memegang proses manajerial. Di 2 blok ini ketika ada masalah, dia tantangannya jauh lebih mudah diselesaikan. Karena apa? Yang pertama, sudah dimiliki keluarga, manajemen secara keluarga kemungkinan bisa selesai di meja makan permasalahannya. Sedangkan di blok ini, kenapa juga lebih cepat terselesaikan? Karena totally kepemilikannya masih keluarga, berarti kan keluarga punya kekuasaan ya, punya wewenang. Jadi kalau ada problem ya jauh lebih mudah diselesaikan. Kita berlanjut ya. Ini di blok atasnya, di mana terjadi permasalahan atau konflik akan lebih tidak mudah untuk diselesaikan hanya sekedar di meja makan. Yang pertama nih ya FD ya, di sini delusion, artinya kepemilikannya sudah tidak full oleh keluarga. Nah di fase ini biasanya keluarga hanya memiliki paling banyak maksimal 20% kepemilikannya, selebihnya 80% ini bisa dimiliki oleh keluarga yang lain atau dimiliki publik dan yang lain sebagainya. Intinya keluarga hanya memiliki maksimal 20%. Dengan kepemilikan 20% ini bisa dibilang keluarga bukan menjadi dominan ya pemilik dari bisnisnya, dan ini juga bisa diartikan sebagai keluarga ini sudah nggak punya kekuasaan yang paling besar dalam bisnisnya. Walaupun di
blok ini ya, atau di bentuk ini, keluarga dia tidak memiliki dominan yang paling banyak, tetapi bisnisnya masih dikerjakan atau masih diduduki oleh keluarga. Jadi keluarga ini masih menduduki semua segmen-segmen bisnisnya atau posisi dalam bisnisnya, karena kita bisa lihat di sini ya, peran keluarga itu masih paling banyak. Yang terakhir adalah E atau P. E atau P itu exit ya, atau pasif. Exit pasif ini jelas ya, secara kepemilikan sudah bukan milik keluarga lagi, secara manajerial juga sudah tidak dikerjakan oleh keluarga. Dan di sini maksudnya exit, perusahaan yang tadi disebut bisnis keluarga dia sudah go public, artinya dimiliki oleh banyak orang atau banyak entitas. Gimana sahabat? Pasti sudah tahu ya 4 jenis dari bisnis keluarga. Sekarang sahabat bisa menentukan jenis bisnis keluarga seperti apa yang paling tepat yang ingin dibangun. Tentu setiap blok ini memiliki strategi yang berbeda-beda, proses penyelesaian yang berbeda, dan juga value secara culture yang berbeda. Apa sih peran keluarga di dalam bisnis ya? Jadi peran keluarga di dalam bisnisnya ada 3 karakteristik ya sahabat semuanya.